Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kuliah kali ini, pertemuan kelima, kita akan membahas lanjutan dari bilangan kompleks. Ya, yang pertama kita bahas, guys, kita bahas tentang suatu fungsi yang bernama fungsi hiperbola. Sini ya. Nah, pada perumusan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah dapatkan bahwa kalau kita punya nilai cos sesuatu ya, kita perumum ya, itu adalah E pangkat I sesuatu tambahkan E pangkat minus I sesuatu dibagi dengan 2 ya. Itu ya. Nah, dengan cara yang sama ya, kita juga bisa dapatkan untuk bagian yang sinus ya. Nah, ini. Yang sinus itu bentuknya seperti ini. Nah, sinus sesuatu itu adalah E pangkat I sesuatu dikurangi E pangkat minus I sesuatu dibagi dengan 2I ya. Nah, tuh seperti itu ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan memperlihatkan suatu bentuk yang lain. Nah, sekarang bagaimana jika sesuatu yang di dalam kotak ini itu adalah I dikalikan Y. Itu ya, apa yang terjadi, guys? Maka dari sini cos IY itu ya, ini sama dengan E pangkat I. Ini ya, kita ganti ya kotaknya dengan IY ya. Perhatikan ini IY gitu ya. Tambahkan E pangkat minus I dikalikan IY dibagi 2 ya. Nah, dengan cara yang sama pula kita dapatkan untuk sin IY ini ya. Jadinya E pangkat I dikalikan IY dikurangi E pangkat minus I dikalikan IY dibagi dengan 2I ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada I dikalikan I ya, I kuadrat ya, sama dengan min 1. Di sini I dikalikan I min 1 ya. Nah, nanti minus kalikan minus plus ya. I dikalikan I minus 1, I dikalikan I minus 1 gitu ya. Maka jadinya dari sini kita dapatkan ya perumusan sebagai berikut. Kalau kita punya cos IY, sini I kali I kan min 1 ya. Berarti E pangkat minus Y ya. Atau kita tukar ya gini ya. Oh, itu gini ya, gini saja. Kita tuliskan seperti ini. Nah, cos IY di sini ya, E pangkat minus Y tambahkan, ini kan min 1 ya. Min 1 kita kalikan dengan min, berarti kan plus ya. E pangkat Y dibagi 2 ya. Nah, seperti itu. Yang sin IY juga sama nih. Nah, kita dapatkan E pangkat minus Y dikurangi E pangkat positif Y. Nah, dibagi dengan 2I ya. Nah, seperti itu. Ini kita dapatkan ya, perumusan dari cos IY itu adalah sebagai berikut. Nah, ini ya, cos IY ini sama dengan E pangkat Y tambahkan E pangkat minus Y dibagi 2 ya. Nah, sebagai berikut ya. Oke. Itu ya. Nah, dengan cara yang sama, ini paling enak ini kita kalikan dengan I dulu ya. Atau boleh I-nya kita kalikan ya. Ini kita kalikan I ya. Kalikan I dibagi I gini ya. Nah, I dibagi I kan 1 ya. Seolah-olah dikalikan dirinya. Berarti dari sini, kalau kita tuliskan ya, berarti dari sini, ini adalah ya I dikalikan E pangkat minus Y, nah, dikurangi E pangkat Y. Nah, kita bagi ya 2. Di sini I dikalikan I itu adalah min 1. Berarti ini min 1 gini ya. Maka dari sini kita dapatkan sin IY di sini ya. Nah, di sini minus kali ini kan minus ya. Nah, minus E pangkat IY ya. Minus E pangkat Y. Nah, E pangkat minus Y. Ini minus kali minus itu plus ya. Nah, ini plus E pangkat Y ya. Nah, ini dikalikan I ini ya. Nah, sebagai berikut. Ini dibagi 2 ya. Nah, maka kita dapatkan perumusan untuk sin IY. Ini ya. Nah, ini. Itu. Ya. Itu. Oke ya. Ini kita dapatkan perumusan sin IY dan cos IY ya. Nah, ini. Seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian nanti kita bisa perumum ini ya bahwa sebenarnya kita punya ya definisi dari ini
cos IY itu, ya, definisi dari cos IY itu adalah itu sama dengan cos hiperbolik Z. Nah, kita rumuskan ini adalah bentuk hiperbolik ya. Nah, ini sehingga kita dapatkan, maka kalau misalkan ini kita rumuskan cos hiperbolik Z, artinya kita dapatkan ya, cos hiperbolik Z itu sama dengan maaf, ini Y maksud saya ya, Y. Nah, itu ya. Y atau Z itu boleh juga ya. Nah, itu ya. Untuk Z aja ya, gak apa-apa ya untuk Z ya. Jadi kan di sini kan IY itu kan kompleks ya. Jadi ini gak masalah. E pangkat atau ini HY gitu ya, cos HY boleh. Nah, cos HY. Nah, atau kalau kita perumum menjadi Z boleh, nggak apa-apa. Berarti ini E pangkat Z tambahkan E pangkat minus Z dibagi dengan 2 ya, 2 saja. Nah, ini adalah bentuk kosinus hiperbolik Z gitu ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Dan ini dengan cara yang sama ya. Ini kita punya sifat, kalau kita punya rumus sin IY itu sama dengan I dikalikan sin hiperbolik Y. Itu ya, itu sifatnya ya. Nah, maka dari sini kita bisa dapatkan untuk rumus yang ekspresi yang lebih umum. Nah, ini sin HZ itu ya, itu sama dengan E pangkat Z dikurangi E pangkat minus Z dibagi 2 ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu guys sifatnya ya. Nah, nanti kita bisa dapatkan ya definisi untuk tangannya itu bagaimana. Itu bisa juga. Nah, kalau kita cari ya, misalnya kita mencari ya. Ini itu ya, misalnya tangan HZ itu bisa juga. Nah, tan HZ. Definisi tan itu kan sin dibagi cos ya. Ini boleh juga sin HZ dibagi cos HZ. Iya. Nah, sinnya apa mas? Sinnya itu adalah ini ya, E pangkat Z itu ya, dikurangi E pangkat minus Z kan, dibagi 2 ya. Nah, dibagi kosinusnya. Berarti kosinusnya di sini E pangkat Z tambahkan E pangkat minus Z ya, dibagi 2 ya. Ini coret. Jadinya kita punya E pangkat Z dikurangi E pangkat minus Z dibagi E pangkat Z ditambah E pangkat minus Z. Seperti itu ya, itu sifatnya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang nanti kita bisa dapatkan relasi trigonometri yang lain. Nah, itu ya. Sekarang pertanyaannya di sini misalnya ya. Ini kalau kita punya bilangan kompleks ya. Nah, kita tanya turunan DDZ dari, atau kalau kita punya gini ya, kita punya suatu bilangan kompleks FZ itu sama dengan cos Z ini ya. Maka turunannya apa? Dari sini. Turunannya ya. Nah, ini ya pertanyaannya ya. Nah, kita ingat ya, kalau ini cos Z dengan Z bilangan kompleks, berarti kita pakai ini ya. Kalau ini ya, pakai yang ini ya. Kalau ini bilangan kompleks, dia E pangkat IZ tambahkan E pangkat minus IZ dibagi 2 ya. Nah, turunannya bagaimana mas? Ya, kita turunkan aja. Berarti yang pertama kita turunkan ya. Ini kan DF per DZ ya. Artinya setiap suku kita turunkan. Nah, suku yang pertama ini. Nah, di sini ya, kita tuliskan ya. F-nya apa tadi? E pangkat IZ per 2 tambahkan E pangkat minus IZ per 2 ya. Nah, ini ya. Nah, di sini kita punya dua suku ya. Berarti yang pertama itu setengah, ini ya. Setengahnya keluarin ya. DDZ E pangkat IZ tambahkan setengah DDZ E pangkat minus IZ ya. Nah, kalau ini kita turunkan ya, berarti kan setengah turunannya ini kan berarti kan yang terhadap turunannya ini I-nya keluar ya. Yang nempel sama Z kan I-nya keluar. Berarti kan ini I E pangkat IZ tambahkan setengah ini ya. Ini yang nempel sama Z adalah minus I. Berarti minus I-nya ke depan. Minus I-nya E pangkat minus IZ ya. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa jadikan satu ya. Di sini setengah. Ini ya. I-nya di atas ini. Nah, ini kita kalikan. Kita tuliskan ini ya. E pangkat IZ dikurangi E pangkat minus IZ ya. Nah, seperti itu.
Nah, sekarang kita lihat ya, tentu saja nanti kita bisa menghubungkan ini dengan variabel yang lain. Misalnya kalau kita kalikan dengan I, nah misalkan dengan dirinya ya, I per I ya, maka ini jadinya I kali I kan min 1 ya, min 1, ini I kali ini loh, min 1 kan, ini E pangkat IZ, E pangkat minus IZ, nah dibagi 2I. Maksud saya apa? Menuliskan demikian, teman-teman ingat bahwa definisi dari ini itu apa guys? Nah, E pangkat IZ dikurangi E pangkat minus IZ itu berapa? Itu definisinya adalah ini ya, sin Z ya, sin sesuatu. Berarti di sini. Dan kalau kita lihat, ini kan min sin Z ya. Artinya apa? Kalau kita punya cos, maka turunannya itu apa? Hasilnya minus sin Z. Nah, gitu ya. Tuh, seperti itu. Nah, jadi ini tetap mematuhi aturan trigonometri sebagaimana kita tahu biasanya. Seperti itu. Ya, turunan cos itu min sin, turunan sin itu cos, gitu ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kalau misalkan kita punya itu bukan cos Z, melainkan cos HZ, cos hiperbolik Z. Tentu saja ini akan berbeda guys. Jadi kita punya misalkan FZ itu adalah cosinus hiperbolik Z, gitu ya. Maka bagaimana turunannya guys? F aksen Z ya, gini ya. Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat cosinus hiperbolik Z, tadi kita sudah rumuskan ya, bahwa nilainya E pangkat Z ditambah E pangkat minus Z dibagi 2 ya. Nah, ini turunkan ini, DF, DZ ya. Artinya kita turunkan D per DZ, F-nya apa guys? F-nya itu adalah E pangkat Z tambah E pangkat minus Z dibagi 2 ya. Nah, ini setengahnya bisa kita keluarkan nih. Nah, setengah. Nah, kita punya dua suku ya. DDZ, yang pertama E pangkat Z, tambahkan DDZ E pangkat minus Z ya. Nah, ini ya. Nih, maka ini turunan E pangkat Z ya adalah dirinya sendiri, yaitu E pangkat Z, turunan E pangkat minus Z, maka minusnya ini pindah ke depan ya. Minusnya pindah ke depan, gini ya. Nah, maka kita punya hasilnya apa ini? E pangkat Z dikurang E pangkat minus Z dibagi 2 ya. Dan ini adalah bentuk dari sinus hiperbolik Z, gitu ya. Nah, ini ya. Nih, gitu ya. Dan kalau kita lihat, artinya apa? Kesimpulannya, turunan dari cosinus hiperbolik Z itu adalah minus sin hiperbolik Z. Positif hiperbolik Z, gitu ya. Nah, ini. Ini tentu saja berbeda dengan yang kita sudah bahas di sini. Kalau ini tuh kalau misalkan kita punya cos Z kita turunkan ya, itu hasilnya minus sin. Nah, artinya kalau cos hiperbolik itu turunannya sinus yang positif. Artinya tuh dia tuh tidak memenuhi aturan trigonometri yang atau turunan trigonometri sebagaimana yang sudah pernah kita kenal guys. Itu ya, itulah bedanya ya. Nah, seperti itu. Jelas ya? Oke. Nah, tuh ya. Dan masih banyak lagi yang nanti kita bisa kita buktikan ya. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi guys. Misalnya kita sudah pernah kenal ya. Kita sudah pernah kenal bahwa kalau misalkan bentuknya yang non hiperbolik itu kita punya sin kuadrat Z plus cos kuadrat Z sama dengan 1. Ini sudah pernah kita kenal ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian pertanyaannya di sini bagaimana kalau kita punya cosinus ini ya, pertanyaannya adalah apakah ini berlaku untuk yang hiperbolik? Pertanyaan seperti itu. Ya, jadi kita punya misalnya ya sin Z-nya kita ganti dengan sin hiperbolik Z ya. Nah, ini sin hiperbolik Z, tadi kita punya apa? Sin hiperboliknya itu adalah E pangkat Z dikurang E pangkat minus Z dibagi 2 ya. Nah, kemudian kalau kita kuadratkan, nah kita lihat ya. Kalau kita kuadratkan, gini kan? Nah, ini artinya kan kita kalikan dengan sesamanya ya. E pangkat Z dikurang E pangkat minus Z dibagi 2 ya. Nah, dikalikan dengan dirinya. Nah, gini ya. Nah, seperti itu. Artinya di sini E pangkat Z kalikan E pangkat Z kan E pangkat 2Z ya. Pangkatnya dijumlahkan. Ini dikalikan ini, E pangkat Z dikalikan E pangkat minus Z kan pangkatnya dijumlahkan ya. Z tambah minus Z kan 0 ya. Nah, kurangi E pangkat 0. Ini E pangkat minus Z kali E pangkat Z sama juga minus ya, E pangkat 0.
Terus ini dikalikan ini, min kali min plus ya, E pangkat minus 2Z ya. Nah, 2 kali 2, 4 ya. Nah, ini dari sini kita jumlahkan ya. Ini kan E pangkat 2Z, E pangkat 0 itu kan 1 ya. E pangkat 0 itu 1. 1 kurangi 1 min 2 ya. Min 1 kurangi 1 min 2. Ini kan, tak ginikan aja. Min 2 dibagi 4 ya. Nah, seperti itu guys. Nah, sekarang kalau kita punya kosinus hiperbolik Z, ya tentu saja tadi kita punya bahwa E pangkat Z tambahkan E pangkat minus Z dibagi 2 ya. Nah, di sini kita bisa cari ya, kalau kita cari kosinus hiperbolik kuadrat Z, ini jadinya E pangkat Z tambahkan E pangkat minus Z ya, per 2 kalikan dengan dirinya ya. Ini ya. Nah, ini kedepannya ini E pangkat Z dikalikan E pangkat Z, E pangkat 2Z ya. Nah, ini E pangkat Z dikalikan E pangkat minus Z itu kan E pangkat 0 ya. Nah, ini E pangkat minus Z kalikan E pangkat Z tambah juga E pangkat 0 ya. Ini kali ini E pangkat minus 2Z ya. Nah, 2 kali 2 itu 4 ya. Nah, kalau kita jumlahkan berarti E pangkat 2Z tambahkan E pangkat minus 2Z. E pangkat 0 kan 1. E pangkat 0 kan 1, berarti kan 2 ya. Nah, ini per 4 ya. Nah, atau kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, ini kita pecah jadi 2 ya. 1/4 gini ya. Nah, E pangkat 2Z tambahkan E pangkat minus 2Z itu min 2 kurangi 4 kan minus setengah ya. Nah, gini ya. Ini 1/4 E pangkat 2Z E pangkat minus 2Z dikurangi ditambah setengah ya. Kalau kita lihat, kalau kita jumlahkan hasil ini, kita jumlahkan dengan ini ya, ini kita jumlahkan dengan ini, itu jelas tidak menghasilkan 1 ya. Jelas nanti min setengah tambah setengah sudah 0. Yang ininya tidak akan lenyap, malah jadi 2 kalinya. Maka cara paling enak kita lihat ini itu dikurangi. Yaitu kalau kita punya cos H kuadrat, jadi kita punya sifat yang lain, gitu ya. Ya. Nah, ini cos H kuadrat Z, gitu ya. Dikurangi sin H kuadrat Z itu pasti 1. Kita cek ya. Nah, misalnya cos H kuadrat Z tadi hasilnya adalah ini ya, 1/4 E pangkat 2Z tambahkan E pangkat minus 2Z. Nah, plus setengah gitu ya. Minus yang sin H kuadrat, salah. Ini minus ya. Minus sin H kuadrat Z. Sin H kuadrat Z itu adalah 1/4 E pangkat 2Z tambahkan E pangkat minus 2Z ya. Min setengah ya. Nah, ini 1/4 dikurangi 1/4 kan habis ya. Berarti kan ini setengah dikurangi minus setengah. Minus setengah sama dengan 1 ya. Nah, jadi kita bisa komparasi guys. Kalau misalkan cosnya sin dan cosnya non hiperbolik, jumlahan dari kuadratnya masing-masing itu adalah 1. Tapi kalau misalkan hiperbolik itu malah pengurangannya. Jadi kosinus hiperbolik ini beberapa sifat tidak memenuhi aturan trigonometri atau turunan trigonometri. Seperti itu ya. Jadi di sini sedikit berbeda dibandingkan yang trigonometri biasa ya, yang non hiperbolik. Seperti itu ya. Gitu. Ya. Oke. Itu ya. Oke. Ya, dan masih banyak lagi aturan-aturan trigonometri yang nanti bisa kita pelajari ya. Nah, gitu. Jadi kita sekarang bisa eksplorasi ya, bagaimana kita memanfaatkan bagian hiperbolik ini ya dengan apa? Dengan variasi-variasi tertentu. Ya, dimana kan di situ kan kita punya cos HZ, sin HZ ya. Nah, jadi kita punya ini kan ada punya cos HZ dan sin HZ ya. Nah, which is di sini Z-nya di sini itu adalah bilangan kompleks ya. Nah, ini Z-nya bilangan kompleks, X ditambahkan Y ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita bisa pecah ya, jadi bagian real dan imajinernya dari suatu bilangan kompleks. Seperti itu ya. Oke. Nah, misalnya yang pertama. Nah, ini kita latihan soal ya. Nah, ini. Yang pertama, gitu ya. Nah, misalnya saja
kita punya yang kita bisa nyatakan suatu perumusan ya. Apa ya misalnya ya? Jadi misalkan kita cari ya, berapa nilai sin Z. Nah, ini yang non hiperbolik dulu. Ini ya, berapa nilai sin Z. Nah, di mana Z-nya itu adalah X plus IY ya. Nah, ini. Kita punya ya, berarti kan sin Z sama dengan sin X plus IY. Nah, artinya apa? Apakah ini itu memenuhi, pertanyaannya apakah ini itu memenuhi aturan trigonometri, identitas trigonometri ya, apakah memenuhi identitas trigono ya. Nah, kita harus tahu ini. Kita tahu ya bahwa kalau kita punya sin A plus B itu adalah sin A cos B tambah sin B cos A ya. Nah, ini apakah memenuhi ini? Itu yang jadi pertanyaan menarik ya. Nah, itu. Seperti itu. Ini A-nya, ini B-nya. Apakah seperti itu? Nah, mari kita cek gitu ya. Ini kan jadinya kalau misal, jadi kita tanyakan sekarang. Nah, apakah dia itu hasilnya itu adalah sin X cos IY. Jadi kalau kita mengacu rumus ini ya, sin A cos B sin B cos A tambahkan sin IY tambahkan dikalikan cos X. Itu ya pertanyaannya ya. Nah, kalaupun iya, maka kita bisa nyatakan ini dalam bentuk yang lain, harusnya hiperbolik ya, gitu. Nah, jadi kita bisa nyatakan ya, ini kan sin hiperbolik. Dan kita punya rumus dari sin Z itu adalah apa? Rumus sin Z itu ya, sin Z itu adalah tadi ya kita punya ya, E pangkat Z dikurang ya, ini sin Z itu kan E pangkat Z IZ dikurang E pangkat minus IZ dibagi 2I ya. Nah, seperti itu. Nah, jadinya kalau misalkan ini dijadikan Z-nya itu adalah X plus IY, berarti tinggal ganti aja. Z-nya itu adalah X plus IY. Nah, dikurangi gini ya. Dikurangi apa, Mas? Dikurangi E pangkat minus I X plus IY ya. Nah, dibagi 2I ya. Nah, ini. Berarti ini jadinya E pangkat IX, I dikalikan I kan minus 1 ya. Berarti kan dikalikan E pangkat minus Y ya. Nah, yang ini E pangkat minus IX. Nah, dikurangi ini ya. E pangkat minus IX dikalikan E pangkat minus IY. Berarti kan E pangkat positif Y. Ini ya, dibagi 2I. Gitu ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Nanti ini bisa kalian nanti ini lakukan eksplorasi lebih lanjut ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih umum. Gitu ya. Nah, itu. Tuh. Ya, atau dari sini kita bisa mainkan lagi, guys. Nah, kita punya ya sifat E pangkat I sesuatu ya. E pangkat I X itu kan, atau gini, E pangkat I sesuatu ya, itu adalah cos sesuatu plus minus ya. Nah, cos sesuatu plus minus I sin sesuatu ya. Nah, bagaimana dengan E pangkat Y? Nah, kita harusnya bisa rumuskan nih bagaimana relasinya dengan ini ya, cos HZ dengan sin HZ gitu ya. Jadi kita punya tadi, kita rumuskan untuk yang kalau ini mah gampang. Jadi kalau misalkan kita tahu ini, kalau misalkan kotaknya itu adalah X gitu ya, maka kita bisa dapatkan dari sini E pangkat plus minus I X itu adalah cosinus X plus minus I sin X ya. Nah, bagaimana dengan yang Y? Tentu saja Y dan minus Y, karena ini nggak ada I-nya, tentu saja berkaitan dengan yang namanya hiperbolik. Tadi kita punya bahwa sin H Y itu adalah E pangkat Y dikurangi E pangkat minus Y. Nah, E pangkat minus Y dibagi 2 ya. Nah, sebentar saya cas dulu, guys. Ini ya, karena baterainya habis. Ini ya. Dan kemudian apalagi, guys? Kalau kita tulis cos HY-nya, berarti kan E pangkat Y tambahkan E pangkat minus Y dibagi 2 ya. Nah, apa jadinya kalau persamaan ini nanti yang pertama kita jumlahkan. Ya, kalau kita jumlahkan hasilnya berapa, adik-adik? Nah, di sini ya. Berarti kan jadinya E pangkat Y tambah E pangkat Y jadi 2 kalinya ya. Berarti kan E pangkat Y per 2 tambahkan E pangkat Y per 2 ya.
Yang minus sama plus habis ya, karena kan dijumlahkan. Yang ruas kanan itu adalah cos HY tambah sin HY, atau boleh juga sin HY tambah cos HY. Berarti di sini E pangkat Y itu sama dengan ya, ini ya, kalikan 2 ya. Sorry, ini setengah ya, setengah tambah setengah kan 1 ya. Berarti kan cos HY tambahkan sin HY ya. Nah ini. Itu ya. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa cari untuk minus. Nah, kalau dikurangi bagaimana, Mas? Kalau dikurangi, maka suku yang lenyap nanti itu adalah suku yang ini. Nah, ini ya. Ini ya, ini yang lenyap. Ini kurang ini kan lenyap. Positif dikurangi positif kan habis. Berarti di situ minus E pangkat minus Y per 2 dikurangi E pangkat ya, dikurangi positif itu ya, dikurangi E pangkat minus Y per 2 itu sama dengan sin HY dikurangi dengan cos HY ya. Berarti ini jadinya kan minus E pangkat minus Y, jadinya sin HY dikurangi dengan cos hiperbolik Y ya. Maka jadinya di sini kita punya E pangkat Y, itu jadinya apa guys? Cosinus HY minus sin HY, gitu ya. Ini jadinya. Nah, ini jadinya kalau misalkan kita punya E pangkat Y dan maaf, ini E pangkat minus Y ya, di minusnya hilang. Nah, ini ya. Maka kita punya rumus ya. Nah, kita sudah berhasil merumuskan E pangkat plus minus I kotak. Maka kita punya rumus juga E pangkat plus minus Y itu adalah cosinus hiperbolik Y, gitu ya. Bisa plus bisa minus ya. Plus minus sin hiperbolik Y, gitu ya. Tuh. Ya, sampai sini bisa kalian ikuti ya. Artinya apa? Kita bisa masukkan ke persamaan ini ya. Ini persamaan 1 gitu ya. Ini persamaan 2, ini 3 dan 4 ya. Nah, masukkan ke sana. Berarti nanti kita masukkan ya. Persamaan 2, 3, 4 kita substitusikan ke persamaan 1 ya. Persamaan 1 itu sama dengan ya, jadi sama dengan E pangkat IX ya. IX-nya tadi apa guys? Cosinus X tambahkan I sin X ya. Nah, itu dikalikan E pangkat minus I minus Y. Minus Y berarti kan cosinus hiperbolik Y dikurangi sin hiperbolik Y ya. Nah, dikurangi ini E pangkat minus IX ya, dikurangi E pangkat minus IX. E pangkat minus IX kan berarti kan tadi cos X minus I sin X dikalikan apa itu? Dikalikan dengan E pangkat Y ya. E pangkat Y itu adalah cosinus hiperbolik Y tambahkan sinus hiperbolik Y ya. Nah, seperti itu. Nah, dibagi berapa? Dibagi 2. Dibagi 2I. Ya, dibagi 2I ya. Nah, ini ya. Nah, ini cukup panjang, maka kita kalikan ya di sini. Kita kalikan ya, cos X dikalikan cos HY ya. Nah, perhatikan di sini cos X dikalikan cos HY gitu ya. Terus kemudian ini cos X kita kalikan dengan sin HY minus ya. Perhatikan minus cos X sin HY ya. Yang ini I sin X dikalikan cos HY. Perhatikan gini jadinya ya. Ini minus I sin X dikalikan cos HY ya. Seperti itu. Nih, kemudian ya kita lanjutkan ya. Terus ini yang belakang I sin X ya, I sin X dikalikan sin HY. Perhatikan itu. Bentar, depan belakang. Oh, ini lupa ya. I sin X dikalikan cos HY-nya belum. Nah, ditambahkan ya I sin X dikalikan cosinus hiperbolik Y ya. Nah, itu. Untuk suku yang kedua, nah ini kita kurangi ya. Nah, kita kurangi suku yang kedua nih. Ini cukup panjang ya. Nah, ini dikurangi ya. Ini depan kali depan guys. Cos X dikalikan cos HY ya. Cos X dikalikan cos HY ya. Kemudian depan dikalikan belakang ya. Nah, itu minus kali plus minus ya. Nah, ini tambahkan cos X dikalikan sin HY. Nah, yang ini minus I sin X dikalikan cos HY ya. Minus I sin X dikalikan cos HY ya. Nah, ini cos HY ya. Terus yang belakang kali belakang minus I sin X. Nah, itu ya.
belakang kali belakang ya. Ini minus I sin X dikalikan sin HY ya. Nah, itu ya. Hasil semua ini kita bagi dengan itu ya. Kita bagi dengan 2I ya. Mana yang kita bisa eliminasi ini? Nah, ini cos X dikali cos HY dikurangi cos X dikalikan cos HY. Ini bisa habis ya. Kemudian kita bisa cari lagi nih. Nah, ini min cos X sin HY plus nggak bisa ya. Ini sampai ini nggak bisa hilang ya. Minus kali minus dikurangi kan jadinya tambah minus ya. Nah, yang ini minus I sin X cos HY minus plus. Jadi kan minus I sin X cos HY plus I sin X cos HY. Jadi saling melenyapkan nih. Yang ini plus dikurangi minus ya, tambah jadi 2 kalinya. Jadi kita punya suku yang kedua ya. Kita lihat ya. Berarti kan ini minus cos X sin HY dikurangi minus cos X sin HY. Berarti kan tambah minus ya. Jadi 2 kalinya cos X sin HY. Terus ini kita lihat ya. Plus I sin X cos HY dikurangi minus I sin X sin HY. Nah, sebentar. Minus I sin X sin HY. Oh, ini salah tulis ya. Karena ini kan belakang kali belakang ya. Oh, sebentar guys. Bentar. Cos X cos HY cos minus cos X sin HY. Sebentar. Ini ada yang kurang, guys. Ini kalau kita lihat ya. Suku yang ketiga ini. Ini depan belakang. Oh, ini harusnya sin ya. Tadi kan kita keliru ya ini ya. Ini tuh yang ini. Ini kali ini ya. Kan minus I sin X sin HY ya. Itu minus. Ini yang lenyap harusnya. Ini kan minus I sin X sin HY coret dengan minus plus. Berarti kan ya, minus tambah plus kan habis. Nah, ini ya. Justru yang tidak hilang itu adalah yang ini. Yang I sin X cos HY ya. Yang ini. I sin X cos HY minus ya. Minus kurangi minus kan plus. Berarti minus plus I sin X cos HY plus I sin X cos HY. Berarti kan jadi 2 kalinya kan. Tambahkan 2I sin X cos HY ya. Dibagi 2I ya. Nah, ini 2-nya bisa kita coret nih. Coret ya. Artinya apa? Nah, kita punya hasilnya itu adalah minus, atau kita kalikan dengan I ya di sini ya. Nah, ini I kan masih di bawah, belum rasional nih. Kita kalikan I dengan I ya. Nah, ini. Gitu. Atau dikalikan dengan ini ya, kayak tadi itu guys. Mana tadi? Itu ya. Nah, ini kayak ini tadi. Ya, dikalikan I dengan I gitu ya. Nah, dikalikan minus I dibagi minus I juga gak masalah, boleh juga ya. Yang penting ujungnya kan sederhana. Kalau kita lihat ya, berarti ini yang atas berarti kan minus I cos X sin HY itu ya. I dikalikan I itu minus 1. Nah, minus sin X cos HY ya. Nah, yang bawah I dikalikan I itu adalah minus 1 ya. Nah, ini dibagi minus 1 kan jadinya plus ya. Berarti kan ini I cos X sin HY minus dibagi minus plus ya. Minus sin X cos HY ya. Jadi kesimpulannya apa? Di sini kita punya ya, bahwa kalau kita punya apa itu? Sin Z. Nah, ini sin X plus IY itu hasilnya itu adalah ini ya. Sin X cos HY. Nah, ini plus I cos X sin HY ya. Nah, ini. Jadi seolah-olah itu kayak mirip rumus identitas trigonometri. Bedanya di sini muncul hiperbolik pada bagian I-nya gitu ya. Dan ini ada I-nya di sini. Sedangkan di identitas trigonometri itu tidak ada I-nya ya, seperti itu.
Oke ya, bisa kalian pahami ya sampai sini ya. Nah itu. Nah, itu ya. Nah, kita coba latihan soal yang kedua ya. Latihan soal yang kedua itu gini. Nah, itu ya. Nah, jadi misalnya kita punya soal seperti ini ya. Kita suruh nyari misalnya ini kosinus hiperbolik dari ya 2 min 3i. Nah, ini ya. Ini hasilnya apa, guys? Tadi kita punya ya rumus dari ini kan sama kayak rumus cos hz ya. Nah, ini adalah cos hz tadi rumusnya apa, guys? E pangkat z tambahkan e pangkat minus z dibagi dengan 2 ya. Maka z itu adalah yang ini, di dalamnya ini. Gitu ya. Maka dari sini kita punya ya, jadinya cos ini cos hz ya, itu sama dengan e pangkat z. Z-nya apa itu? Itu 2 min 3i ya, tambahkan ini e pangkat berapa itu? Minus 2 min 3i ya. Nah, itu dibagi 2 gitu ya. Nah, ini kan bisa kita pecah jadi 2 bagian ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini e pangkat 2 ini ya, dikalikan e pangkat minus 3i ini ya, tambahkan e pangkat minus 2 dikalikan ini minus kali minus kan plus ya, e pangkat positif 3i ya. Nah, dibagi 2 ya. Nah, di sini kan ada e pangkat 3i dan ada e pangkat minus 3i. Ingat-ingat ya rumus. Oke. Nah, kita sudah definisikan ya rumusannya itu sebagai berikut ya. Cos h sesuatu ditambah plus minus h sin h sesuatu untuk yang e pangkat plus minus yang nggak ada i-nya. Yang ini ya. Nah, yang satunya itu bukan hiperbolik. Maka dari sini kita bisa masukkan ya rumus ini ke sini ya. Seperti itu. Nah, kita lihat ya. Nah, ini. Pertama yang e pangkat 2 ya. Yang pangkat 2 itu berarti kan gini ya. Yang e pangkat 2 itu kan berarti kita bisa lihat ya. Itu ya. Saya tuliskan di sini ya. Nah, di sini sebentar. Berarti jadinya di sini ya. Ini itu adalah e pangkat 2 ya. Ini kan ini. Pakai rumus yang ini berarti kan. Nah, berarti kan kosinus H2 gitu ya. Nah, yang ini karena ini 2 positif berarti kan plus sin H2 ya. E pangkat minus 3i berarti kan sesuatunya yang nempel itu adalah minus 3 ya. Nah, ini berarti kan ini masukkan ke rumus ini ya. E pangkat minus i kotak ya. Berarti kan itu kosinus 3 minus i sin 3 kan. Tambahkan e pangkat minus 2 berarti kan kosinus H2 minus sin H2 ya. Yang ini e pangkat 3i sama juga berarti kan kosinus kalau ini enggak ada i-nya berarti kan pakai yang non hiperbolik. Cos 3 tambahkan i sin 3 ya. Nah, seperti itu. Nah, kita bagi dengan berapa itu, guys? Kita bagi dengan 2 ya. Oke. Nah, ini ya. Berarti kita kalikan satu-satu ya. Ini kali ini cos H2 dikalikan cos 3 ya. Berarti cos H2 dikalikan cos 3 ya. Nah, ini kali ini cos H2 dikalikan i sin 3. Berarti kan minus i cos H2 dikalikan ya sin 3 ya. Nah, kemudian belakang kali depan. Berarti kan sin H2 dikalikan cos 3. Sin H2 dikalikan cos 3 ya. Nah, kemudian belakang kali belakang. Sin H2 dikalikan i sin 3. Berarti min i sin H2 dikalikan sin 3 ya. Nah, dengan cara yang sama, guys, kita juga lakukan ini. Cos H2 dikalikan cos 3. Itu ya. Tambahkan cos H2 dikalikan cos 3. Lalu depan kalikan belakang ya. Nah, itu tambahkan i cos H2 dikalikan sin 3. Itu ya. Terus yang suku yang berikutnya yang ini, guys. Nah, ini ya, sin H2 dikalikan cos H3 ya. Dikurangi sin H2 dikalikan cos 3 ya. Nah, kemudian belakang kali belakang. Berarti kan ini minus i sin H2 dikalikan sin 3 gitu ya. Nah, ini kita bagi ya dengan angka 2 itu. Nah, ini ya, bagi dengan 2 ya. Nah, ya sudah, mana yang bisa kita coret nih?
Tuh ya. Nah, ini cos H2 sama cos H3, cos 3 bisa nggak? Ini nggak bisa ya. Yang ini, minus I cos H2 sin 3. Ini positif I cos H2 sin 3. Minus tambah plus kan habis ya. Nah, ini habis. Yang kedua, sin H2 cos 3 dengan sin H2 minus sin H2 cos 3. Bisa ya, habis ya, lenyap ya. Nah, berarti yang tidak lenyap itu yang mana? Yang ini cos H2 cos 3 tambahkan cos H2 cos 3. Berarti jadi 2 kalinya dong. Berarti 2 cos H2 dikalikan cos 3 ya. Nah, sekarang sudah real tuh. Nah, tambahkan yang belakang ini. Nah, ini minus I sin H2 sin 3 minus I sin H2 sin 3. Berarti kan jadi minus 2I-nya kan? Jadi semakin minus ya. Minus 2I sin H2 sin 3 ya. Nah, dibagi 2 ya. Nah, ini sama-sama dibagi 2. Habis ya. Nah, ini juga habis. Maka kita punya di sini cos H2 cos 3 minus I sin H2 sin 3 ya. Nah, sekarang kita sudah dapat nih bagian real dan imajinernya. Ini bagian realnya, X-nya, ini bagian imajinernya, Y-nya, gitu ya. Berarti ini jadinya X-nya berapa? X-nya cos H2 cos 3, yang Y-nya itu adalah sin H2 sin 3 ya. Sehingga kita dapat bagian real dan imajinernya seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya guys ya. Oke, kalau bisa dipahami ya, kita bisa lanjutkan ya. Nanti kita belajar bagaimana ekspresi dari logaritma dan pangkat gitu ya. Itu nanti kita bisa pelajari dari sana. Gitu ya. Oke. Ya, kita bisa pelajari bab baru di sini ya, kalau kita sudah paham ya. Nah, ini. Ini ya. Yang berikutnya kita bicara logaritma ya. Nah, ini yang 5.2. Logaritma, ya. Tentu saja logaritma yang dimaksud di sini adalah logaritma dari bilangan kompleks, ya. Nah, misalkan saja ya. Nah, misalkan saja kita punya ekspresi begini. Z itu sama dengan E pangkat W, gitu ya. W itu adalah suatu bilangan, suatu fungsi boleh. Maka dari sini kalau kita lakukan operasi log ya. Ya, len ya. Len Z, gitu ya. Nah, kita len itu ada apa? Itu apa? Len itu adalah logaritma untuk bilangan natural. Nah, dan E di situ ada bilangan natural ya. Nah, kita lenkan, berarti len dari E pangkat W. Nah, kita punya sifat ya, bahwa kalau kita punya sifat itu begini. Kalau kita punya len E pangkat sesuatu, hasilnya adalah sesuatu. Which is di sini sesuatunya adalah W. Maka artinya apa, guys? Maka artinya di sini W-nya itu sama dengan len Z, itu ya. Jadi kalau kita punya Z E pangkat W, bisa kita nyatakan dalam seperti ini. W-nya itu adalah len Z. Seperti itu ya. Kayak gitu. Nah, itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana ekspresi yang lebih realistis? Dalam artian kan Z itu kan bilangan kompleks. Ya. Kita tahu bahwa Z bilangan kompleks ya, yang mana rumusnya itu adalah X plus IY. Atau bentuk ini juga bisa kita nyatakan dalam bentuk polar ya. Ya, yaitu bentuk yang sudah kita pernah turunkan itu adalah R dikalikan E pangkat I theta. Itu ya. Artinya dari sini W-nya itu len Z ya. Z-nya itu adalah R dikalikan E pangkat I theta. Ini kan merupakan suatu perkalian ya antara R dengan I theta. Nah, kita berlakukan sifat log di sini. Kalau ini perkalian, artinya ini bisa dijumlahkan. Len R tambahkan len E pangkat I theta. Dan ini berlaku sifat ini ya, len E pangkat sesuatu ya. Sesuatunya adalah ini. Maka kita punya di sini W-nya itu, nah, len Z itu sama dengan len R tambahkan ini ya I theta. Seperti itu ya guys ya. Nah, seperti itu. Ini ya sifatnya ya. Nah, itu ya. Oke. Nah, misalnya nih
Nah, misalnya, contohnya kita mau bertanya nih sekarang. Nah, ini ya. Ya, kita punya soal lagi ya. Ini ya. Latihan soalnya. Nah, nomor 2 ya, misalnya. Nah, pertanyaannya, tentukan. Ini ya, tentukan hasil dari ln 1 plus I ya. Nah, ini. Ini ya. Nah, ini. Ya, artinya apa? Ln 1 plus I itu kan sama kayak, ini kan sama kayak ln X plus Y kan? Nah, ini ya. Dimana dari sini, ya, X-nya itu 1, ya, X-nya itu 1, dan Y-nya juga 1 ya. Atau kita nyatakan nanti ujung-ujungnya dari sini kan, ini kan gini. Ini kan X-nya itu 1, Y-nya kan 1 kan? Jadi ya, 1 plus Y kan sama dengan X plus Y. Artinya ini X-nya 1 dan Y-nya itu juga, sorry, ini 1 plus I ya, kok 1 plus I. Berarti di sini I kali 1 kan, nah berarti Y-nya 1 juga. Nah, berarti dari sini bisa dinyatakan ln, tadi rumusnya apa guys? Ln R tambah I theta, gitu ya. Jadi tugas kita ada 2 sekarang, ya, mencari apa? Mencari R-nya berapa, dan mencari theta yang mungkin itu berapa, sudut yang mungkin itu berapa. Nah, kita tahu ya, bahwa kita punya rumus bahwa R itu kan rumusnya ini ya, dari hasil dari absolutnya, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Nah, X-nya berapa mas? X-nya itu adalah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, ini hasilnya berapa? Akar 2 ya. Nah, gitu. Nah, bagaimana dengan tetanya? Nah, tetanya kita sudah tahu ya, hubungan sudutnya ya. Kalau kita punya tan teta, nah ini, kita sudah punya rumus tan ya. Dan dari mana asal-usulnya? Kalian bisa lihat video-video sebelumnya ya. Nah, ini adalah Y per X. Nah, video yang berapa mas? Antara ke 1 atau kedua, saya lupa. Nah, berarti di sini Y-nya berapa? Y-nya itu 1, X-nya itu 1. Maka dari sini, tan theta sama dengan 1. Pertanyaannya, sudut berapa yang nilai tan-nya itu 1? Yaitu 4/5. Gitu ya. Nah, itu ya. Pertanyaannya, sudut yang berapa lagi? Gitu ya. Yang nilainya itu 1. Gitu ya. Nah, seperti itu ya. Tentu saja, tidak hanya pi/4, melainkan ada juga. Jadi, kalau misalkan sudut pi/4, kita putar 360 derajat, kan akan kembali ke dirinya sendiri. Maka itu juga bisa. Ya, berarti bisa juga pi/4 tambahkan 360 derajat, muter sekali. Ya, kalau muter sekali, ini pi/4 nih, muter sekali. Kan adalah dirinya sendiri, maka dirinya juga bisa. Nah, balik ke dirinya, berarti dia nilainya juga sama. Nah, misalkan muter 2 kali, berarti kan 2 kali 2 pi, gitu ya. Tambahkan seterusnya ya, sampai muter sebanyak n kali ya. Nah, ini pi/4 plus ini ya, plus 2n pi ya. Nah, dia muternya juga bisa, selain begini, muternya juga bisa begini, asalkan dia tetap 360 derajat. Artinya dia juga bisa muter terbalik. Berarti kan muter 360 derajat itu 2 pi ya. Pi kan 180 guys. Berarti kalau 2 pi kan 360 derajat. Nah, bisa juga dia muter kembali lagi, muter 2 kali, tapi arahnya berbeda, 2 kali 2 pi, dan seterusnya ya. Nah, ini dan seterusnya guys. Jadi ini bisa kita perumum ya, muter 3 kali, muter 4 kali, dan seterusnya ya. Nah, ini ya. Sampai dia pi/4 minus 2n pi ya, seperti itu. Nah, artinya apa? Dari sini kita punya ya, tetanya berapa, R-nya berapa. Masukkan ke sini. Berarti ini nilainya sama dengan ln akar 2 plus I. Tetanya secara umum berarti bisa dituliskan gini guys, pi/4 plus minus 2n pi ya. Nah, ini tetanya. Kita tuliskan ya, pi/4 plus minus 2n pi ya. Nah, nilai ini boleh kalian kalkulator ya. Kalau kalian kalkulator ini kan sama kayak ln akar 2 itu kan 1,41 ya. Nah, ini akar 2 itu kan sama dengan 1,41. Nah, ln 1,41 itu kalau nggak salah, ini bisa kalian kalkulator ya, itu 0,34 ya. Artinya ini kita ambil saja ya. Nah, 0,34 plus I pi/4, nah plus minus 2n pi ya.
Nah ini. Nah ini ya. Tentu saja nanti kita bisa mencari ekspresi yang lain gitu ya, tidak hanya ini saja. Gitu ya. Bisa dipahami lah ya sampai sini ya. Mudah. Begitu. Oke ya. Silakan guys kalau ada yang mau ditanyakan, tentu saja boleh banget ya. Nah, ini sekalian ya, kalau kita berurusan dengan logaritma, berarti artinya kita juga nanti berurusan dengan ini, dengan apa namanya, pangkat akar dan pangkat yang kompleks. Jadi akar pangkat yang kompleks itu tentu saja nanti yang kita pelajari jauh lebih rumit ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Ini yang ketiga ya. Nah, ini. Ini ya. Nah, ini akar dan pangkat yang kompleks ya. Kalau kompleks tentu saja ya. Yang kita rumuskan itu bukan sesuatu yang sederhana guys. Itu ya, kalau kompleks ya. Jadi kalau kita punya misalkan saja kita punya W ya, itu adalah A pangkat B. Nah itu. Nah ini adalah sesuatu pangkat. Kalau kita logaritmakan, lenkan ya dari sisi kiri ya, berarti len W atau len A pangkat B. Nah ini kan sama dengan ini B-nya bisa pindah ke depan ya. Ini B len A ya. Artinya di sini kita bisa kita ekivalenkan ya. Di sini tuh sama saja kayak kalau kita punya A pangkat B gitu ya. Atau kita lenkan ya, kita eksponensialkan. Nah, eksponensialkan dari kiri len A pangkat B dan eksponensialkan dari kanan E pangkat B len A ya. Nah, seperti itu. Nah, ini E pangkat len sesuatu itu kan sama dengan sesuatu kan. Nah, sesuatunya itu apa? Sesuatunya itu adalah A pangkat B gitu ya. Ini sama dengan E pangkat B len A. Kenapa yang ini nggak bisa dijadikan sesuatu, Mas? Ya karena ini masih ada B-nya. Nah, B-nya itu nggak ada. Maka dari sini bisa kita lihat bahwa kalau kita punya A pangkat B itu sama dengan E pangkat B len A ya. Seperti itu. Itu ya. Sampai di sini jelas ya, bisa diikutin ya. Begitu. Oke. Nah, tujuannya untuk apa guys? Ini kita bisa mencari nilai ya. Nah, pertanyaannya kita latihan soal ya. Tadi nomor 2, sekarang nomor 3 ya. Nah, itu. Kita coba soal ya. Nah, ini. Ini kenapa begini ya? Nah, bentar. Kita coba soal ya. Nah, ini. Latihan soal ya. Nah, kita coba soal yang lain ya. Misalkan soal nomor 3 di sini. Nah, ini. Jadi kalau kita punya I, kita pakatkan dengan I, hasilnya apa guys? Nah, tentukan misalkan ya I pangkat I. Nah, ini dimana I-nya jelas tentu saja akar min 1 ya. Nah, ini. Itu ya. Nah, tentu saja ini bisa pakai sifat A pangkat B ini. Nah, ini ya. Ini I pangkat I, berarti kan sama dengan A pangkat B ya. Nah, berarti kalau A pangkat B, artinya di sini kan kita bisa nyatakan E pangkat B len A ya. Nah, berarti A-nya itu adalah I, B-nya itu adalah I, gitu ya. Nah, jadi A-nya itu adalah I, B-nya itu adalah I ya, seperti itu. Nah, dari sini ya, kita bisa nyatakan menjadi E pangkat B-nya itu kan I kan, len I, gitu ya. Nah, pertanyaannya dari sini, yang jadi pertanyaan itu adalah nilai len I itu berapa? Nah, gitu ya. Nah, kita bisa
cari ini berdasarkan rumus logaritma natural yang sudah kita rumuskan sebelumnya ya. Nah ini ln I itu kan sama kayak gini, ln x-nya 0 ya, nah tambah I kan boleh ya. Ini kan sama kayak ln z, dimana kita sudah dapat ini rumusnya apa, ln R tambahkan I theta ya. Artinya apa mas? Di sini kalau kita dapatkan ini seperti ini, artinya di sini x-nya itu adalah 0 itu ya. Oh sorry, ini kok I, ini bukan I, sorry ditambahkan I ya. Nah tambahkan I, nah I dikalikan 1 kan. Nah artinya di sini x-nya itu 0 ya, y-nya itu 1 ya. Nah gitu, maka kita dapatkan R-nya. Nah R-nya itu rumusnya apa guys? Akar x kuadrat tambah y kuadrat kan. X-nya kan 0 kuadrat tambah 1 kuadrat ya. Hasilnya berapa? Akar 1, yaitu 1 ya. Dan kita juga dapatkan tetanya. Nah, dari mana rumusnya? Dari tan-nya itu. Tan theta itu adalah y per x ya. Y-nya apa mas? Y-nya 1, x-nya 0. 1 dibagi 0 itu berapa guys? Tak hingga. Nilai tan berapa yang kalau kita tangankan tuh nilai tak hingga? Ini ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah nilai tan-nya itu tak hingga. Nah, nilai tan berapa yang nilainya tak hingga guys? Yaitu tetanya itu adalah pi per 2 ya. Nah, bisa muter 360 derajat ya. Nah, plus minus 2np tambah ini ya. Nah, maka di sini ini ya, ln I-nya itu sama dengan ln R ya. R itu kan 1 ya. Ln 1 plus I itu ya. Pi per 2 plus minus 2np gitu ya. Nah, masukkan guys ke rumus I pangkat I tadi. I pangkat I itu adalah E pangkat ln I tadi ya. Nah, ini loh guys. E pangkat I ln I ya. Nah, E pangkat I ln I. Nah, di mana ini I? Ln I-nya berapa guys? Ln I-nya. Ln I-nya itu adalah ln 1 ya. Ln 1 itu berapa guys? 0 ya. Nah, berarti itu I dikalikan pi per 2 plus minus 2np ya. Nah, ini masukkan ya. Pi per 2 plus minus 2np ya. Nah, ini. Nah, maka kalau ini kita masukkan ya, berarti kan ini jadinya E pangkat, ini ada I-nya, ada I-nya ya. Nah, I kali I. Nah, I kali I kan minus 1 ya, berarti E pangkat minus, ini ya, Pi per 2 plus minus 2np. Jadi hasilnya di sini, kalau kalian lihat, hasilnya itu real guys. Ya, tidak kompleks lagi. Gitu ya, tidak kompleks lagi. Ini, ya, seperti itu. Itu ya. Nah, kalau tidak kompleks lagi berarti nanti ini ya real, artinya ya ini tetap bilangan real. Ini hasilnya. Itu ya. Atau kita bisa nyatakan jadi E pangkat minus pi per 2 dikalikan E pangkat minus ini ya, minus kali plus minus ya. Minus kali minus plus ya. Nah, gini. Nah, 2np. Ini ya guys ya. Itu. Oke ya, cukup jelas lah ya dari sini ya. Seperti itu. Oke. Oke ya. Sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan guys, boleh banget. Ya, ini masih ada waktu kita ya. Nah, kita bisa lanjutkan ya pelajaran kita kali ini ya. Nah, tuh. Jadi kita di sini sekarang sudah belajar 3 hal ya. Itu. Nah, kita ingat lagi. Yang pertama, tadi kita belajar fungsi hiperbola ya. Yang kedua tentang logaritma, yang ketiga itu akar dan pangkat dari suatu bilangan kompleks, ya. Dan seterusnya. Itu ya. Oke. Nah, kalau begitu kita belajar untuk topik yang
ya yang kemungkinan ini topik yang terakhir ya di bilangan kompleks ya. Nah itu. Nah ini 5.4 gini ya. Atau mungkin kita sempat membahas satu kali aplikasi ya tentang bilangan kompleks ya. Tapi nanti saya pikirkan dulu ya. Nah di sini kita punya inverse dari trigonometri ya. Dan fungsi hiperbola. Ini ya, fungsi hiperbola gitu ya. Nah, ini. Tuh. Oke, silakan pahami dulu, guys. Oke ya. Oke, jadi yang pertama kita bahas dulu inverse trigonometrinya ya. Inverse itu apa? Kebalikan, guys. Jadi kalau kita punya, ya misalkan kita punya ya, yang pertama itu adalah inverse trigonometri. Gitu ya. Nah ini. Jadi kalau kita punya, ya, misalkan W itu adalah cos Z, ya, maka nanti di sini itu ya Z-nya itu bisa dinyatakan dalam arkesnya, arkes cos W. Arkes itu apa? Kebalikannya cos, ya, kebalikannya trigonometri. Kalau sin berarti arkes sin, gitu ya. Nah, di mana kalau W-nya sama dengan cos Z, ya, maka nanti cos Z-nya bisa dinyatakan dalam bilangan kompleks ya. Tentu saja ya. Cos Z-nya itu adalah E pangkat IZ tambahkan E pangkat minus IZ dibagi 2 ya. Nah, dengan cara yang sama, kalau kita punya W sama dengan sin Z, maka dari sini, itu ya, Z-nya bisa dinyatakan dalam arkes sin W ya. Nah, di sini. Nah, ini ya. Itu. Di mana sin Z-nya, apa guys? Sin Z-nya itu adalah E pangkat IZ dikurangi E pangkat minus IZ dibagi 2I, gitu ya. Nah, seperti itu guys. Oke. Nah, maka dari sini ya kita bisa buktikan sekarang. Ya. Kita coba buktikan. Bagaimana pembuktiannya? Itu ya. Misalnya kita punya ini ya. Nah, ini misalkan gini. Iya, contoh soal ya. Latihan soal. Nah, ini ya. Ini tadi nomor berapa, guys? Tadi kita sudah nomor 2 ya. 3. Ini nomor 4 ya. Itu ya. Nih, misalnya kalau misalnya kita punya W-nya itu adalah arkes cos 2, logikanya apa, guys? Berarti logikanya kebalik. Kalau misalkan kita punya Z-nya itu adalah arkes cos 2, ya berarti kan sama kayak arkes cos W ya. Maka dari sini W-nya itu apa, guys? W-nya itu adalah cos 2 ya. Berarti W-nya itu adalah cos, iya, betul. W-nya itu adalah cos Z ya. Berarti kesimpulannya W-nya kan 2 ya, berarti 2 sama dengan cos Z. Nah, pertanyaannya dari sini, ini buktikan. Itu ya, buktikan. Nah, apakah cos Z-nya sama dengan 2? Itu pertanyaan yang mendasar. Itu ya. Nah, itu ya. Oke. Ya. Sekarang. Nah, kita buktikan ini, guys. Nah, kita punya ya. Nah, dari sini kita punya apa? Cos Z itu kan rumusnya apa tadi?
E pangkat IZ ya. Ini kita ambil rumusnya cos Z. E pangkat minus IZ dibagi 2 sama dengan 2 ya. Artinya dari sini kita bisa lakukan pindah ruas ya. Berarti di sini E pangkat IZ tambah E pangkat minus IZ 2 kali 2 kan 4 ya. Nah, sekarang kita misalkan aja ya. Kalau kita misalkan ini ya, misal bahwa E pangkat minus IZ itu adalah 1/U ya. Nah, misalkan berarti E pangkat IZ-nya itu adalah U, tinggal dibalik aja. Maka dari sini ya, maka gini ya. Maka dari sini ini U ya plus U pangkat min 1 sama dengan 4 ya. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, berarti ini kan U tambah 1/U sama dengan 4 ya. Nah, kita kalikan U aja dari kedua sisi ya. Gini ya. Berarti kan U kalikan U kuadrat 1/U dikalikan U itu adalah 1. Ini 4 kali U, 4U ya. Nah, berarti kita punya di sini U kuadrat min 4U plus 1 sama dengan 0 ya di situ. Oke. Nah, kemudian nanti kita bisa cari berapa akar-akarnya di sini. Ya, kita bisa pakai rumus ABC ya. Kalau kita lihat, kalau pakai rumus ABC kan ini sama kayak gini. AU kuadrat tambah BU tambah C sama dengan 0 ya. Artinya dari sini kita dapat A, B, dan C-nya ya. A-nya di sini 1 ya. Jadi kan ini nempel sama ini kan 1. A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 0 ya. Ini kan ini B-nya kan min 4. Ini C-nya 1 ya. Oh sorry, C-nya itu 1 bukan 0. C-nya 1 ya. Gitu ya. Nah, berarti nilai U-nya ini bisa kita gunakan rumus ABC ya. Berarti kan rumus ABC itu gimana guys? Min B plus minus B kuadrat min 4AC dibagi 2A ya. Nah, dari sini min B-nya itu berapa? Minus 4 ya, berarti minus 4 plus ya. Ini kan? Plus minus B kuadrat, B-nya kan minus 4, berarti minus 4 kuadrat min 4 AC ya. A-nya 1, C-nya itu adalah 1 ya, dibagi 2A. A-nya kan tadi 1 ya, 2 kali 1, 2. Berarti dari sini 4 plus minus min 4 kuadrat, 16 kurangi 4 ya, dibagi 2 ya. Berarti 4 plus minus 16 kurangi 4 kan 12 ya. Akar 12 itu berapa guys? 2 akar 3 ya. Nah, tambahkan 2 akar 3 per 2 ya. Artinya kita punya dua nilai sekarang. 4 dibagi 2, 2, plus minus 2 dibagi 2, 1. Jadi nilainya ada 2. Yaitu 2 plus akar 3 dan 2 minus akar 3. Gitu ya. Itu nilainya. Nah, artinya dari sini U-nya itu adalah 2 plus minus akar 3 itu sama dengan apa? U-nya tadi apa? E pangkat IZ ya, ini. Ya, E pangkat IZ seperti itu ya. Nah, sekarang kita lakukan operasi log ya dari kedua sisi ya. Nah, yang sisinya ini, nah jadi ini artinya bisa ditulis gini ya. Nah, oh gini, kita lenkan ya. Kita lenkan dari kedua sisi. Yang ini dulu. Ini len ya, len E pangkat IZ. Yang kiri juga lenkan, berarti len 2 plus minus akar 3 gitu ya. Maka dari sini kalian lihat sesuatu ya. Nih, len E pangkat sesuatu, hasilnya apa? Sesuatu. Sesuatunya apa? IZ ya. Sama dengan len 2 plus minus akar 3 gitu ya. Dan kita punya apa tadi guys? Kita punya arkes cos 2 ya. Arkes cos 2 di sini sama dengan Z kan? Di sisi lain kita punya arkes cos 2 itu sama dengan Z. Nah, berarti dari sini pertanyaannya gini, apakah ini tuh hasilnya cuma len 2 plus minus akar 3 yang sebelumnya ini? Tentu saja enggak ya. Melainkan tadi kan rumusnya apa? Ini tuh ada R-nya. Aku kelupaan sesuatu. Ini ada R-nya. Nah, dimana kita juga bisa ini kan rumusnya kan ditambah I theta ya. Nah, kita jangan lupa ini. Gitu ya. Nah, len E pangkat IZ sama dengan IZ ya. Ini ada I theta-nya. Nah, itu ya. Theta-nya itu kan bisa bolak-balik 360 derajat ya. Berarti theta-nya itu 2np. Nah, ingat-ingat selalu ini ya. Nah, itu. Gitu ya. Nah,
Itu. Maka dari sini ya kita bisa tambahkan satu suku ya. Jadi ini kalau kita tuliskan tadi kan sebelumnya seperti ini. Ya. Ini boleh juga kita generalisir ya. Jadi boleh menyatakan dalam ini boleh nyatakan dalam ini IZ sama dengan ln 2 plus minus akar 3 tambah plus minus 2NP gitu ya. Nah, itu juga bisa. Itu ya. Nah, itu. Kita punya apa tadi, guys? Nah, IZ itu sama dengan ln 2 plus minus akar 3 itu ya. Nah, itu tambahkan ya plus tambahkan 2NP ya. Nah, kita gini ya, bisa plus bisa minus terserah. Nah, artinya kalau kita ambil di sini Z-nya, berarti kan dibagi I ya. Nah, seper I ln 2 plus minus akar 3. Nah, ini juga sama, seper I 2NP ya. Nah, ini plus minus ya. Nah, ini plus minus 2NP. Nah, gitu ya. Nah, 1 dibagi I itu kan sama dengan minus I ya. Minus I ln 2 plus minus akar 3. 1 dibagi I kan juga minus 1 ya. Berarti plus minus dikalikan minus 1 minus I gitu ya. 2NP. Nah, ini. Ya. Berarti ini jadinya min I ln 2 plus minus akar 3. Ini plus dikalikan minus kan minus ya. Minus kali minus plus ya. Nah, ini 2NP. Artinya kita punya nilai Z yang mungkin sekarang itu adalah minus plus 2NP. Nah, gini ya. Min I ln 2 plus minus akar 3. Itu ya. Itu. Nah, kita punya ya, apa guys? Tadi kita punya bahwa arkes cos 2 itu kan sama dengan Z ya. Yang tadi kita punya ya. Berarti ini sama dengan Z-nya itu ini. Plus minus plus 2NP minus I ln 2 plus minus akar 3 ya. Itu ya. Hasilnya seperti itu. Oke ya. Oke, kita bisa kita bisa kembalikan lah ya ini. Jadi kalau kita punya ini ya, kalau kita punya E pangkat IZ jadi gimana guys? Tadi kan kita butuh U ya. U kan tadi kan E pangkat IZ ya. Nah ini loh. Tadi kan kita butuh ini. U kan E pangkat IZ ya. Gunanya untuk memverifikasi ini. Cos Z-nya sama dengan 2. Berarti dari sini E pangkat I ya minus plus 2NP minus I ln 2 plus minus akar 3 ya. Berarti dari sini itu adalah E pangkat minus plus I 2NP. Ini ya, I dikalikan minus I kan ini ya, positif ya. E pangkat positif ln 2 plus minus akar 3 ya. Nah ini kan biarin aja ini. Berarti di sini nanti ini E pangkat ln sesuatu itu kan sama dengan sesuatu kan. Taruh sini aja 2 plus minus akar 3 ya. Dan kita punya, kalau misalkan kita tahu di sini ada E pangkat plus minus plus I, berarti kan jadinya apa? Cos sesuatunya adalah 2NP minus plus ya I sin 2NP ya. Nah, sin 2NP itu kan sama dengan, kalau N-nya 1 berarti kan 2P, 360, sin 360 0. Nah, selalu 0 ya. Nah, itu ya. Kalau 2 juga 0. Nah, cos 2NP itu nilainya berapapun N-nya, kalau misalkan N-nya 1, cos 2P, itu 1 ya. Kalau N-nya 2, cos 4P, cos 360, cos 720. Berarti itu kan sama kayak 1 juga hasilnya. Cos 720 kan 1. Ya, berarti ini berapapun nilai N-nya selalu 1. Berarti hasilnya berapa? Berarti hasilnya adalah 2 plus minus akar 3 ya. Seperti itu. Nah, tapi kita juga punya U pangkat min 1, yaitu nilainya E pangkat minus IZ. Nah, maka dari sini E pangkat minus I, ini ya, minus plus 2NP, ya. Ini, ya tadi kan Z-nya kan itu ya, Z-nya itu ini loh. Nah, ini loh guys. Minus I
ln 2 plus minus akar 3 ya. Nah ini kita kalikan tuh guys, perhatikan ini jadinya minus kali minus plus ya, E pangkat plus minus kali plus minus ya, plus minus 2NP, nah dikalikan E pangkat minus I dikalikan minus I, perhatikan minus ya, E pangkat minus ln 2 plus minus akar 3 ya. Nah seperti itu guys, tuh ya. Nah nih, ini ada I-nya, sorry, lupa ya. Nah, dari sini kan bisa dibuat seperti ini ya. E pangkat plus minus I 2NP. Ini kan E pangkat minus ln kan sama kayak ln-nya di bawah ya. E pangkat ln 2 plus minus akar 3 ya. Sifat pembagian guys. Nah, yang atas ini cos 2 kan bisa dijabarkan jadi cos 2NP. Ini ya, rumus E pangkat I tadi loh. Tambahkan I sin 2NP ya. Nah, ini dibagi dengan E pangkat ln. E pangkat ln sesuatu itu ya sama dengan sesuatu. Sesuatunya dalam hal ini apa? Sesuatunya adalah 2 plus minus akar 3 ya. Nah ini cos 2NP itu kan tadi kan 1 kan. Ini 1 ya. Nah ini sin 2NP itu 0 ya. Berarti kita punya 1 per 2 plus minus akar 3 ya. Nah kita rasionalkan ya di sini ya. Berarti di sini 2 minus plus akar 3 gini ya. Ini 2 minus plus akar 3 ya. Nah, berarti kalau kita kalikan ini 2 minus plus akar 3 yang bawah ini. Jadi kita gampangannya kalau misalkan tandanya udah beda, kita kalikan depan-depan aja. 2 kali 2 4, akar 3 kali akar 3 3 ya. Plus kali minus minus kali plus minus, berarti 4 kurangi 3. Hasilnya adalah berapa, guys? U pangkat min 1 itu hasilnya adalah 2 minus plus akar 3 ya. Artinya apa? Kita bisa masukkan ke rumus cos tadi. Ya, ini. Ya, tadi rumus cosnya itu bagaimana, guys? Ini ya. Rumus cos Z tadi apa, guys? Itu adalah E pangkat IZ tambahkan E pangkat minus IZ dibagi 2 ya. Nah, which is E pangkat IZ tadi kan U, yang ini U min 1, ini 2 ya. U-nya berapa? U-nya tadi 2 plus minus akar 3. U pangkat min 1-nya berapa? 2 minus plus akar 3 ya. Nah, dibagi 2 ya. Nah, ini. Ya udah, 2 tambah 2, 4 ya. Kita lihat. Plus minus akar 3 minus plus akar 3. Nah, dibagi 2. Ya gampang ini. Plus akar 3 dikurangi minus akar 3 habis. Minus akar 3 tambah akar 3 habis. Nah, jadi hasilnya berapa? 4 dibagi 2 sama dengan 2 ya. Nah, ini. Jadi terbukti ya bahwa cos Z itu sama dengan 2. Seperti itu ya guys ya. Jadi cukup panjang ya hasilnya. Ini ya. Kita buktikan ini. Nah, buktikan cos Z itu sama dengan 2. Gitu ya. Sampai sini bisa diikutin ya. Oke. Oke ya, kukira kita cukup sampai di sini saja ya. Nah, oke, nanti saya juga lanjutkan perkuliahan pada pertemuan 6 ya. Kita nanti baiknya langsung ini aja ya. Kita mungkin bahaskan antara aplikasi bilangan kompleks atau kita bahaskan tentang ini ya. Langsung kita masuk ke aljabar linear ya. Oke, baik ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.